Mar, kamu tahu nggak sih corporate documents? Hah? Apa tuh? Wah, kamu perlu pelajari dulu sih sebelum mau apply kerja nanti. Harus banget. Aduh, mana minggu ini aku harus apply kerja. Cari tahu dulu Ki, tadi aku disuruh pelajari sama orang HRD-nya pas mau interview. Soalnya aku sempat bingung deh sama pertanyaannya. Oke deh, makasih ya informasinya. Kamu jadi kesini nggak? Nih, bentar lagi aku mau OTW. Ya udah, hati-hati ya. Bye-bye. Dil, kamu tahu nggak sih apa itu internal corporate document? Baru aja datang udah disambut pertanyaan. Tadi tuh aku sempat teleponan sama Ilen, terus dia bilang dia tuh aja ada ditanya tentang itu sama HRD-nya. Udah searching kamu? Udah, tapi aku tuh masih nggak ngerti. Nah, itu Ilen datang. Aduh, Baru juga tadi interview pertama. jadi udah dipelajari belum? Udah, tapi jadi bingung sendiri. Jelasin dong. Iya kan? Mana teman kita udah pada masuk semua dari bulan kemarin. Kita aja nih yang masih ketinggalan. Ya nih, tadi aku baca ada internal corporate documents, ada AOA, apalah gitu. Mana ada segala pedoman tata kelola perusahaan, apalah itu banyak. Pusing. Tenang, biar nggak pusing dan paham, tonton video penjelasan dari mereka nih. Apa sih internal corporate document? AOA itu apa? Aduh, banyak banget ya. Terus, pedoman good governance itu apa? Tujuannya untuk apa? Daripada bingung, sini deh kami jelasin. Internal corporate documents adalah sekelompok dokumen yang digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan internal perusahaan yang dapat berupa kebijakan perusahaan, kemudian ada prosedur operasi standar, laporan keuangan, kontrak, memo, dan lain-lainnya. Nah, di internal corporate documents itu sendiri ada apa aja sih? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, ada yang pernah gabung organisasi? Nah, di situ, di akhir periode kepengurusan bakal ada yang namanya musyawarah tahunan. Nah, di musyawarah tahunan itu nanti akan dibacakan tuh, ada yang namanya anggaran dasar. Nah, kalau misal di sebuah perusahaan, itu namanya Article of Association atau AOA. Nah, AOA adalah seperangkat dokumen yang mengatur tentang tujuan perusahaan dan aturan-aturan apa yang mengatur perusahaan itu sendiri. Articles of Association mengatur urusan internal perusahaan seperti penunjukan, kekuasaan, dan proses direksi, perubahan struktur permodalan, dividen, dan sebagainya. AOA merupakan perjanjian yang mengikat antara para pihak dan perubahan hanya dapat dilakukan melalui keputusan khusus yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% pemegang saham. Artikel-artikel tersebut digambarkan sebagai panduan pengguna untuk sebuah bisnis dan biasanya membahas proses rapat pemegang saham. Isi dari AOA itu berupa pasal-pasal. Pasal-pasal tersebut menetapkan peraturan yang mengatur perusahaan yang disetujui oleh pemegang saham dan direktur. Tujuan Articles of Association adalah sumber utama yang dibutuhkan otoritas untuk menilai dan memberikan identitas hukum terpisah kepada perusahaan dari para pemangku kepentingannya. Ada beberapa ketentuan dari AOA. Suatu AOA harus memuat nama perusahaan beserta alamat resmi, bentuk usaha, Ins, Ltd, PLC atau Tbk, kemudian tujuan perusahaan, profit, non-profit, dan bagaimana CSR-nya, struktur permodalan, stakeholder, persahamannya,
kemudian tata kelola perusahaan, posisi, tugas, frekuensi pertemuan, serta administrasi catatan perusahaan seperti akte pendirian dan laporan keuangannya. Lalu AOA bisa diamandemen nggak sih? Nah, AOA bisa diamandemen karena perusahaan perlu menyesuaikan dengan perubahan yang sekarang. Tapi tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum dan kebijakan publik. Dalam amandemen AOA dapat mengubah nama dan atau domisili perusahaan, kemudian kegiatan usaha resmi atau tujuan dari perusahaan, kemudian pengalihan status perusahaan misalnya dari swasta ke publik atau sebaliknya, kemudian besarnya modal dasar, kemudian penurunan modal disetor dan ditempatkan, dan masa berdirinya perusahaan. Lalu selanjutnya ada internal regulation. Apa sih itu regulasi internal? Nah, internal regulation adalah seperangkat dokumen yang mengatur dengan lebih rinci terkait dengan AOA. Jadi kalau di sebuah organisasi tadi kita tahu anggaran dasar adalah AOA, nah anggaran rumah tangganya itu yang namanya internal regulation atau regulasi internal. Misalnya, perusahaan dengan setidaknya 10 karyawan perlu mengadopsi peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawannya. Lalu ada Corporate Governance Code memberikan nasihat pada jenis perusahaan tertentu, yaitu perusahaan publik, milik negara dan usaha, badan usaha milik provinsi dan daerah, badan usaha yang membesarkan dan mengelola dana publik, perusahaan yang produk atau jasanya banyak digunakan oleh masyarakat, dan perusahaan yang memiliki pengaruh luas terhadap lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat memilih untuk menerapkan peraturan tambahan di perusahaan mereka, seperti halnya jenis perusahaan lainnya, termasuk entitas yang tidak terdaftar. Semua peraturan internal harus konsisten dengan AOA dan tidak boleh bertentangan dengan hukum di Indonesia. Salah satu contoh perusahaan yang termasuk dalam Renewable Energy 100 adalah HMN yang kemudian menjadikan penggunaan energi terbarukan sebagai salah satu tuntutan untuk dipenuhi oleh pabrik-pabrik yang hendak menjadi penyuplai bisnisnya. KHTEX adalah salah satu manufaktur tekstil terbesar di Indonesia yang beralih menggunakan energi surya supaya memenuhi permintaan pelanggannya, yakni HMN. Contoh lainnya adalah regulasi internal perusahaan Danone yang juga menyatakan komitmen terhadap energi bersih atau terbarukan yang menyebabkan Danone Indonesia beralih pada penggunaan energi surya di tahun 2018. Meskipun regulasi di Indonesia sendiri tidak memberikan keuntungan apapun terhadap penggunaan energi surya. Komite Nasional Corporate Governance merupakan badan khusus yang mengembangkan pedoman corporate governance pertama di Indonesia. Nah, baik berikut ini adalah penjelasan alurnya. Pada tahun 1999, dibentuklah KNCG atau Komite Nasional Corporate Governance yang merupakan badan yang pertama kali mengembangkan pedoman corporate governance di Indonesia. Komite ini berperan dalam melakukan kodifikasi prinsip-prinsip corporate governance dan mengembangkan kerangka institusi untuk mengimplementasikan pedoman corporate governance ini. Kemudian, pada bulan Maret tahun 2000, komite ini sukses menyusun Code for Good Corporate Governance yang diberlakukan bagi BUMN dan juga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama Komite Nasional Corporate Governance menjadi Komite Nasional Governance yang terdiri dari dua subkomite, yaitu Subkomite Public Governance dan juga Subkomite Corporate Governance. Kemudian pada tahun 2006, komite merevisi Code for Good Corporate Governance menjadi Indonesia's Code of Good Corporate Governance atau yang bisa disebut dengan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia. Diperbarui secara berkala, pedoman ini memberikan panduan kepada perusahaan tentang bagaimana menerapkan corporate governance untuk 1. Mencapai pertumbuhan berkelanjutan melalui sistem manajemen yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. 2. Memberdayakan fungsi dan independensi masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan RUPS. 3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial, khususnya kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat lokal. 5. Mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang keenam, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional dan atau internasional guna meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Perusahaan di Indonesia didorong untuk mengembangkan kebijakan perusahaan mereka sendiri dengan menggunakan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia sebagai acuannya, yang setidaknya harus mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tata cara penyelenggaraan dan pemungutan suara pada rapat pemegang saham. 2. Tata cara pencalonan, pemilihan, dan pemberhentian komisaris dan direksi. Yang ketiga, prosedur yang mengatur hubungan dan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Yang keempat, prosedur untuk mengevaluasi kinerja dari Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini adalah 5 aspek tata kelola perusahaan terbuka OJK yang berlaku bagi emiten dan perusahaan. Yang pertama, hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham. 2. Fungsi Dewan Komisaris dan Direksi. Yang ketiga, komunikasi dan partisipasi pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat adalah keterbukaan informasi. Berikutnya yaitu mengenai topik-topik yang ada di dalam pedoman tata kelola perusahaan. Nah, di dalam pedoman tata kelola perusahaan itu mencakup banyak sekali topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada masalah umum tata kelola perusahaan. Yang kedua yaitu praktik Dewan Komisaris yang baik. Yang ketiga ada praktik direksi yang baik. Yang keempat ada hak pemegang saham. Yang kelima ada pengendalian internal dan manajemen risiko. Yang ketujuh ada pengungkapan dan transparansi. Serta yang kedelapan ada akuntabilitas perusahaan kepada stakeholders. Dalam masalah umum tata kelola perusahaan, mencangkup yang pertama, ada tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, ada hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Yang ketiga, hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dan yang keempat, hubungan antara pemegang saham, pengendali, dan pemegang saham minoritas. Dalam praktik Dewan Komisaris yang baik mencangkup yang pertama, ada komposisi termasuk kualifikasi keanggotaan dan independensi. Yang kedua, ada tanggung jawab dan prosedur kerja Dewan Komisaris. Yang ketiga, ada hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, rapat umum pemegang saham, dan pemegang saham. Yang keempat, ada mekanisme untuk memastikan independensi Dewan Komisaris pada saat melakukan tanggung jawabnya. Yang kelima, ada remunerasi anggota Dewan Komisaris. Dalam praktik direksi mencangkup yang pertama, ada kebijakan remunerasi direktur. Yang kedua, ada interaksi dan hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham, dan pemegang saham. Dalam hak pemegang saham mencangkup yang pertama, ada Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, ada perlindungan pemegang saham minoritas. Yang ketiga, ada pengungkapan transaksi pihak berelasi. Dan yang keempat, ada kebijakan dividen. Berikutnya, yaitu pengendalian internal dan manajemen risiko. Mencangkup yang pertama, ada fungsi dari pengendalian internal. Yang kedua, ada peran Dewan Komisaris dalam pengawasan risiko. Yang ketiga, ada kebijakan penggunaan jasa audit dan konsultasi. Yang keempat, ada kebijakan dan standar akuntansi. Pengungkapan dan transparansi. Yang pertama, ada pengungkapan laporan keuangan dan informasi material. Yang kedua, ada pengungkapan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan informasi terkait tata kelola. Akuntabilitas perusahaan kepada stakeholders meliputi yang pertama, ada tata kelola perusahaan melibatkan komunikasi dan hubungan yang efektif dengan investor dan pihak lainnya yang berkepentingan. Yang kedua, ada kebijakan transaksi pihak berelasi. Berikutnya akan membahas mengenai kode etik perusahaan. Nah, pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan kode etik? Jadi, kode etik adalah pedoman dasar perilaku yang membebankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab perusahaan, petugas, dan karyawan berhutang kepada pemangku kepentingannya yang mungkin termasuk pelanggan, mitra bisnis, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Ada 5 tujuan dari kode etik perusahaan. Yang pertama, yaitu meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Yang kedua, yaitu meningkatkan manajemen risiko dan krisis.
Yang ketiga, mengembangkan budaya perusahaan dan mewujudkan nilai-nilai perusahaan ke depannya. Yang keempat, meningkatkan komunikasi pemangku kepentingan. Yang kelima, menghindari litigasi. Ada 5 prinsip di dalam pedoman tata kelola perusahaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat ada transparansi, dan yang kelima ada kewajaran. Banyak perusahaan yang sudah sadar pentingnya menerapkan good corporate governance. Beberapa contohnya seperti PT Timah dan PT Garuda. Namun, apakah penerapannya sudah efektif? Apakah sudah membuat perusahaan terhindar dari masalah? Sudah dengar kasus korupsi Timah? Yang menyebabkan kerugian negara tersebut terbagi menjadi kerugian lingkungan ekologis, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Totalnya mencapai 271 triliun. Kasus korupsi timah itu terjadi pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada 2015 sampai 2022. Kasus korupsi PT Timah menunjukkan tata kelola yang buruk, perlu pengawalan terhadap perhitungan kerugian negara dari kerusakan lingkungan dan pengembangan kasus untuk menjerat tersangka lain. Ini juga dapat dikategorikan sebagai transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi adalah transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi pihak berelasi hanya diketahui dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja. Karena kasus ini mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Tentu hasil dari pengolahan itu dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Lalu, PT Garuda Indonesia kenapa? Pada 2019, PT Garuda Indonesia pernah menghadapi polemik laporan keuangan karena laporan keuangan Garuda Indonesia pada 2018 sangat kontroversi. Beberapa hasil temuan diantaranya, rekayasa keuangan karena piutang dicatat sebagai pendapatan, akuntan publik belum mematuhi standar audit, belum terapkan sistem pengendalian mutu, laporan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan laporan berpotensi memengaruhi opini auditor independen. Temuan-temuan ini tidak sesuai dengan prinsip pedoman tata kelola perusahaan seperti akuntabilitas atas penyajian laporan keuangan karena laporan keuangan PT Garuda Indonesia direkayasa. Kemudian tidak sesuainya laporan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum juga perlu dipertanyakan. Karena hal-hal terkait pelaporan keuangan seharusnya sudah dicantumkan dalam internal corporate documents sejak PT Garuda Indonesia memutuskan untuk menerapkan GCG.